Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review When My Love Blooms. Jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Han Jae-hyung adalah seorang pria 40 tahunan. Dia adalah pria tampan, ambisius, dan pengusaha sukses. Dia mengejar kekayaan dan kehormatan, padahal saat masih mahasiswa, Jaehyun memiliki kepribadian yang berbeda. Jaehyun mengambil bagian gerakan mahasiswa dengan melakukan demo hampir setiap minggu. Dia memiliki cinta pertama yaitu Yoon Jisoo. Mereka bertemu kembali karena anak mereka setelah terpisah selama beberapa tahun dan tak pernah bertemu setelah lulus kuliah. Yoon Jisoo adalah seorang wanita 40-an. Dia seorang ibu tunggal yang bercerai dan juga pekerja kontrak. Sekarang hidupnya tak semudah dulu. Di masa lalu, Jisoo adalah seorang anak dari jaksa, tapi sekarang ia harus tinggal di rumah sewa dan harus menghidupi anak di tengah lingkungan ibu-ibu sosialita. Jisoo pun menjadikan Jaehyung sebagai cinta pertamanya saat masa kuliah. Keduanya bertemu karena masalah anak mereka di sekolah dan pergi jauh dari Seoul dengan cara yang berbeda. Jisoo harus menaiki kereta karena kehidupan yang melarat, sementara Jaehyun menaiki mobil dan akhirnya mengikuti Jisoo untuk menggunakan kereta kembali ke Seoul. Keduanya pun akhirnya mengingat kenangan masa lalu mereka yang indah di masa kuliah sampai akhirnya terpaksa berpisah. Mereka pun mencoba merajut kembali hubungan baik, tapi banyak orang-orang di sekeliling mereka yang tak setuju dengan hubungan mereka yang sedang dijalaninya. Jadi bagaimanakah hubungan mereka akan berlanjut? Apakah bisa memperjuangkan cinta mereka seperti masa lalu mereka yang terlihat manis? Apakah Jaehyun bisa mendapatkan jati dirinya kembali saat masa kuliah? Karena hidupnya sekarang selalu disetir oleh ayah mertuanya. Komentar gue sama drama ini, sumpah ya, gila banget ini drama. Gue tuh terkesima banget sama kecantikannya Park Bo Young. Dia tuh cantik banget di sini, terus aktingnya juga naturally sebagai seorang ibu tuh kelihatan banget ya. Terus yang jadi lawan mainnya nih ya, emang cakep banget sih menurut gue. Sebagai pria yang gagah gitu ya, terus aktingnya juga jangan ditanya lah, pasti bagus. Dan gue suka nih ya waktu pas ngobrol sama Jisoo ini, dia tuh kayak cowok yang romantis banget gitu, dan juga senior juga kan sama si Jisoo. Tapi waktu pas jadi bapak di rumah, dia tuh benar-benar jadi seorang bapak untuk anaknya gitu. Nonton drama ini tuh menyenangkan banget menurut gue, karena kalian tuh bisa flashback di tahun 95 di Korea tuh kayak gimana. Jadi si Jisoo sama si Jaehyun itu masih pada kuliah. Jadi suasananya tuh bener-bener 90-an banget gitu ya. Nah, di sana tuh kayaknya masih banyak demo gitu karena kan mungkin banyak korupsi atau gimana. Si Jaehyun tuh ngeliatin di sini gimana demo di sana tuh seperti apa. Terus kita tuh akan ngeliat kenangan Jaehyun sama Jisoo yang emang bener-bener romantis banget waktu pas masa kuliah. Jaehyun tuh awalnya tuh gak suka sama Jisoo, jadi dia tuh ngindar-ngindar mulu. Pas Jisoo deketin pasti dia kabur gitu ya. Tapi akhirnya bertekuk lutut juga ya sama cewek tercantik di kampus. Tapi pas hubungan mereka udah berjalan dengan baik nih, romansnya kelihatan banget, ternyata orang tua Jisoo tuh gak suka gitu ya, karena kan ngelihat backgroundnya Jaehyun tuh kayak gimana. Nah, di sini tuh diceritain tuh gimana perjuangan mereka buat dapet restu orang tua mereka tuh kayak gimana di sini. Menurut gue tuh cerita mereka waktu zaman kuliah tuh so sweet banget ya.
dan sedikit ada banyak adegan kiss ya, namanya waktu muda gitu ya. Yang paling gue inget tuh adegan kiss di box telepon umum gitu, karena dulu kan cuma ada yang namanya pager. Jadi kalau mau ngirim pesan ya ke telepon umum gitu. Jadi itu kayak berasa banget anak besar 90-an di Korea tuh kayak gimana. Jadi waktu zaman kuliah bukan ceritain tentang mereka berdua doang sih, ada juga tentang teman-teman mereka. Jadi kalian bisa lihat gimana pertemanannya Jaehyun sama teman-temannya dan juga Jisoo. Hubungan mereka berdua tuh sebenarnya kendalanya waktu pas masa kuliah itu si bapaknya si Jisoo. Jadi dia kayak nggak suka kan, namanya anak jaksa harusnya ketemu sama yang setara lah gitu. Pas udah dewasa hubungan mereka tuh berjalan kayak selingkuh, tapi emang harusnya ini ya mereka selingkuh yang didukung karena sama-sama nggak bahagia sama pasangan masing-masing. Ternyata si istrinya Jaehyun ini karena dia cebol, jadi ngerasa harus memiliki banget. Nah dia tuh jadi perusuh juga di sini sama hubungan mereka. Gue tuh sempet kesel banget nih sama istrinya Jaehyun tuh ya. Kayaknya memang ala-ala egoisnya orang kaya gitu aktingnya. Tapi gue akhirnya jadi ngerasa, wah berarti dia aktingnya bagus banget nih, karena emang jahatnya tuh jahat banget. Bisa banget ngebohong buat ngerayu ibu-ibu tuh ngejatuhin si Jisoo ini. Jadi inti ceritanya tuh drama ini sebenarnya menurut gue cinta lama bersemi kembali ya. Dan ini tuh menurut gue juga pasangan kedua yang didukung selingkuh, karena emang mereka tuh kayak gak bahagia sama pasangan masing-masing gitu. Sementara si Jisoo ini punya mertua yang emang ringan tangan banget, apa-apa mukul gitu, terus kayak sombong banget gitu. Sementara si Jaehyun ini juga punya ayah mertua yang gila harta dan menghalalkan segala cara. Sementara sang istri tuh selingkuh waktu pas dia di penjara gitu. Jadi emang hubungannya udah gak baik banget. Dalam drama ini kalian akan dibuat senyum-senyum sendiri karena banyak adegan romance waktu pas masa mereka kuliah. Dan juga adegan sedih juga kalau kalian ngelihat kehidupannya Jisoo yang harus kehilangan orang yang dicintainya. Selain itu ada juga epilog kejutan di bagian akhir episode ya, episode 16, dan gue gak nyangka ternyata kalian mesti nonton gimana epilognya tuh. Itu bener-bener wah, ternyata kalian mesti nonton pokoknya. Jadi ini bukan cuma cerita romance juga, tapi cerita pertemanan juga. Jadi pertemanan mereka yang zaman kuliah tuh masih bertahan juga di masa-masa umur 40-an, dan mereka suka ngobrol bareng, ketemu bareng, itu penting juga. Jadi kayak inget hospital playlist ya. Intinya dari drama ini selain cinta lama bersemi kembali, ini juga drama kalau jodoh tuh gak kemana. Jadi kalau kalian yakin dengan orang yang kalian pilih, kejar terus, jangan patah semangat, dan selalu percaya sama orang itu. Oke guys, sekian bahasan gue tentang When My Love Blooms. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa klik like-nya dan subscribe juga. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.